Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa liman tabi'ahu bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi rasul kama tubi'ati Muhammad. Yang sama-sama kita memuliakan sahabat Hadratus Sayyid Ahmad Sahibul Babat dari Ali yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, pemangku mengaji pada malam hari kesana Bapak Sahab Saputra Sekodrasannya, para sesepuh manaki tempat masing-masing, rekan-rekan mubalighin hidayah thariqah qadiriyah Naqsabandiyah, para pesantren Suryalaya, ikhwan dan akhwat thariqah qadiriyah Naqsabandiyah, para pesantren Suryalaya rahimakumullah. Ada satu qaul yang sangat luar biasa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ini merupakan satu jati diri kita sebagai ikhwan dan akhwat thariqah qadiriyah Naqsabandiyah, para pesantren Suryalaya, yang merupakan arah kompas kita sebagai ikhwan yang bermursyid, yang silsilahnya tersambungkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ibadah kita itu adalah ibadah yang bersama, yang punya sandaran, yang mana sandaran ibadah kita tentu saja kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaul yang dimaksud adalah thariqatuna al-ittima wal-istima wal-ittima. Thariqah kita ini, kata Tuan Syekh, adalah thariqah yang berlandaskan kepada al-ittima, kumpul, bersatu, tidak terpisah-pisah. Ngariung, bukan masing-masing, dan merupakan wasiat terakhir dari para sahabat adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kalian kepada tali Allah. Tali Allah itu banyak tafsirannya. Ada yang menafsirkan tali Allah adalah ad-dinul Islam, yaitu agama Allah. Ada juga yang menafsirkan tali Allah itu adalah kalimat thayyibah, kalimatul la ilaha illallah. Berpegang teguhlah. Jami'an wa la tafarraqu, kalau diteruskan tadi itu merupakan ayat, potongan ayat, wala tafarraqu, jangan terpisah-pisah, jangan terpecah belah. Sungguh sangat luar biasa. Dasar yang pertama itu al-ittima, banyak kemanfaatan yang kita ambil selaku ikhwan dan akhwat thariqah qadiriyah Naqsabandiyah, pondok pesantren Suryalaya. Di antaranya yang sangat kita rasakan dengan ittima ini adalah kita dulu pas di awal-awal thariqah mengetahui, memahami, mengerti dan bisa kita amalkan tata cara ibadah amaliyah thariqah qadiriyah Naqsabandiyah, pondok pesantren Suryalaya, dari ikhwan akhwat yang lebih dahulu ditalkinkan kita. Bagaimana
Salatnya yang sebelumnya sudah kita ketahui, tetapi ada penambahan. Misalnya maghrib itu pakai kunut. Bagaimana kunutnya? Kita bisa ketahui dari ikhwan dan akhwat yang lebih dulu paham dan tahu tentang kunut nanti. Zikirnya, khotamannya, sholat-sholat ba'diyah dan juga rawatib serta nawafilnya, terus kita justru banyak mengetahui itu dari ikhwan dan akhwat yang telah terlebih dahulu ditalkin zikir. Bahkan nada zikirnya pun itu kita ketahui dari hasil kita kumpul dengan ikhwan dan akhwat. Karena ternyata begini, sangat luar biasa. Zikir pondok pesantren Suryalaya dengan hentakannya, dengan goyangan kepalanya, itu bukan sekedar hentakan dan juga goyangan kepala, tapi memiliki kaidah-kaidah yang telah diajarkan guru mursyid kepada ikhwan dan akhwat. Maka ketika kita zikrullah dengan mengikuti metode Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, pondok pesantren Suryalaya, terasa jauh berbeda ketika kita zikir dengan cara sebelum kita talqinkan zikir. Akan begini, bahkan kalau kita zikir, kemudian di belakang kita itu jemaah kita ada yang ikut zikir sementara dia belum ditalqin, atau juga sudah ditalqin zikir tapi jarang kumpul dengan ikhwan, akan terasa sekali. Akan terasa sekali itu kalau boleh dibahasakan adalah ketika kita berlari seakan-akan di belakang itu mengikat kaki kita dengan tali, seperti itu. Itu saya rasakan ketika mimpin zikir di masjid di kampung yang memang beberapa orang belum talqin zikir, berat. Tapi kalau sudah zikir dengan ikhwan yang sudah talqin dan memang sering kumpul, itu terasa lupa akan bilangan. Dan semakin lama zikir itu bukan semakin capek, tapi semakin semangat, semakin nikmat. Ini karena hasil daripada intima, sering kumpul hari mendengar ini. Dengan intima itu juga kita banyak mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah Allah berikan tempat yang baik, tempat yang sangat baik di mata kita dalam pola ibadah. Yang selama ini kita rasakan kita belum menemukan pola itu, karena kan sifatnya random, acak. Kita kumpul dengan siapa gurunya, di mana pesantrennya, kita nggak tahu. Betul ya? Tapi ini kita jelas dalam dengan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Yang jelas satu guru sama mursyid. Ketika ada ikhwan yang kita lihat sangat baik ibadahnya, sangat bagus perilakunya dan akhlaknya, sangat santun ucapannya, timbul motivasi kita untuk seperti itu. Karena dia seguru seilmu dengan kita, sama amaliyahnya, tetapi kok kita masih jauh dari apa yang dia berikan contoh kepada kita, timbul motivasi. Itu hasil dari intimah luar biasa. Dari intimah itu
kita banyak menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak terjangkau oleh kita, baik dalam ilmu maupun dalam pikiran kita, karena thariqah itu sangat luas. Thariqah itu secara, katakan secara ilmu dan amal jelas sudah termaktub di dalam buku-buku Jumat, zikirnya, khotamannya, tawasulannya. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang sudah Allah muliakan kedudukannya, entah itu ahlul bait, entah itu kerabat dekat dari guru mursyid, atau entah itu wakil talqin yang sudah mendapatkan tempat yang sangat baik di sisi pengersa Allah, kita merasakan thariqah ini sangat luas sekali. Maka di Tanbih itu ada kalimat Sina Logor Dina Lian Jarum Ulas Ribuan yang membuat kita itu sangat terbuka wawasannya, bukan karena nafsu ataupun juga ijtihad kita yang kadang salah, tapi ini panduan yang tidak tertulis dalam kitab Uqudul Jumat. Tapi kalau kita kaji lebih dalam itu justru sudah ada dalam setiap mangkobah. Hanya kita tidak mampu membedah itu. Ketika kita dekat dengan orang yang tadi itu sudah Allah angkat derajatnya, yang sudah pengersa Allah itu perbaiki kedudukannya, kita baru sadar terbuka itu. Padahal sudah termaktub dalam setiap mangkobah yang kita dengar ketika manaqib. Bahkan tanbih pun sudah kita hafal itu seluar kepala. Tapi kalau kita bertanya, kenapa justru perilaku kita masih jauh dari tanbih? Oh, mungkin tanbih itu hanya sebatas kita dengarkan, hanya sebatas kita baca, tapi tidak masuk ke ranah filosofi daripada tanbih. Filosofi itu apa Bapak Ibu? Jiwa, ruh. Filosofi itu. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Bacaan sudah hafal. Tapi filosofi sholat itu belum tentu kita paham. Ruh, makna yang tersembunyi dari sholat itu apa? Sama dengan mangkobah, sama dengan tanbih. Justru yang bisa membuka itu adalah orang-orang kayak tadi itu. Dari mana kita dapatkan? Dari ijtihad, kumpul. Ijtihad. Maka kalau Ikhwan Ahwat teliti itu dalam kitab Mirtaus Sudur, pengersa Abah memanggil kita dengan ayuhal ikhwan. Ayuhal ikhwan. Ikhwan itu jamak dari akhun. Jamak plural. Sahabat, keluarga, saudara. Satu orang ikhwan, akhun. 2 orang akhani. 3 orang ikhwan. Karena jamak itu dalam bahasa Arab itu 3. Lebih dari 2 orang. 1 mufrad, 2 musanna, 3 jamak. Akhun, akhani, ikhwan.
Para sahabat itu manggil dengan kata ikhwan, berarti jamaah semua, banyak kan. Sampai kita itu dari sisi kata bahasa sering salah, tapi nggak ada salah kalau sudah bicara masalah filosofi. Kamu sudah ikhwan belum? Padahal ikhwan itu kan jamaah 3 orang. 1 orang kita panggil ikhwan. Secara bahasa salah, secara filosofi nggak ada yang salah. Ustadz Abdul Somad itu ulama. Ulama itu kan jamaah daripada alim. Harusnya Ustadz Abdul Somad itu alim, tapi dikatakan ulama. Kenapa? Kalau dari bahasa salah, karena ulama itu orang banyak, harusnya alim. Tapi filosofinya adalah Ustadz Abdul Somad itu banyak ilmunya, luas pemahamannya, maka kita panggil dia sebagai ulama. Sama dengan ikhwan belum? Anda sudah ikhwan belum? Sudah. Berarti kita ini dengan yang lainnya itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau dikatakan ikhwan, dalam ijtima ini, selain itu bicara masalah amaliyah, masalah kedudukan dan makomat orang-orang yang sudah Allah muliakan dan sudah para sahabat angkat itu, justru kita itu didorong untuk bagaimana bisa mengikuti jejak langkah mereka. Karena ternyata yang memang dibukakan pintu kemuliaan itu bukan karena ilmu, bukan pun karena amalnya, tapi karena adab. Karena dalam thariqah itu yang tertinggi di atas amal itu adalah adab tertinggi. Disitulah ternyata kita menemukan orang-orang sudah Allah muliakan, yang para sahabat itu angkat derajatnya karena adabnya. Dan mungkin juga dijatuhkan oleh Allah, disingkirkan, dihempaskan oleh guru mursyid dari sisinya karena memang tidak ada adab. Mau itu bilang itu ijtima. Jadi luar biasa ini ijtima. Dasar thariqah kita ijtima. Kemudian yang kedua itu adalah al-istima. Kalau bahasa Arab itu banyak sekali keistimewaan dibandingkan dengan bahasa lain di dunia. Di antaranya Quran itu Allah gunakan sebagai bahasa Quran. Bahasa Arab itu Allah pakai itu bahasa Quran. Itu bukan bukan bahasa Arab. Coba baca, saya artikan bisa itu. Baca Al-Quran, saya bisa artikan. Cuman tidak bisa saya tafsirkan, hanya arti saja. Karena tafsir itu luas, bahkan sampai yaumil kiamah akan terus ada tafsir Al-Quran. Sampai hari kiamat akan terus orang bisa menafsirkan Al-Quran, saking luasnya itu Al-Quran, makna Al-Quran. Tapi saya bahasa Arab. Nah, ada istilah sima, ada istilah istima. Kalau sima itu hanya mendengarkan saja. Simai mendengarkan. Tapi kalau sudah istima itu adalah
mendengarkan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Al-istima', menuntut pendengaran. Itu seperti itu bahasa Arab. Berarti kalau sudah istima' itu bukan sekadar didengarkan, tanbih dibacakan, kita hanya mendengar saja, berarti sima, menyimak. Bahasa kita menyimak. Tapi istima', apa yang terkandung dalam tanbih itu? Apa filosofinya tanbih itu? Dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan tanbih itu? Itu istima'. Seakan-akan begini, dan thariqah kita ini, lisanmu gunakan sebanyak-banyaknya untuk zikrullah. Lisanmu gunakan sebanyak-banyaknya untuk membacakan khataman dan tawassulan, tetapi telingamu itu banyak-banyak untuk istima'. Saking banyaknya di situ mutiara yang bertebaran di dalam thariqah kita, istima'. Maka rasanya hanya di thariqah kita yang amaliyahnya sangat tertib. Ketika sudah dimulai dengan Bani Hashim, atau sudah protokol itu sudah mulai acara, maka semuanya itu diam. Dan ketika itu Quran dibacakan, bukan hanya simak, tapi istima'. Meski kita nggak ngerti apa itu artinya. Banyak orang yang mendapatkan hidayah Allah karena mendengarkan Al-Quran tanpa mengerti artinya. Karena Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kami dibacakan pun demikian. Kami dibacakan, apakah kita hanya simak saja atau istima'? Mungkin kalau simak itu yang dicari kesalahan yang baca. Salah kan? Salah tuh. Karena dia hanya nyimak saja. Iya. Tapi kalau istima' itu sama begini, Pak. Ini sudut pandang seorang yang sedang diajar thariqah. Bapak sedang berpuasa. Di tengah hari itu ada orang yang makan di tengah pasar. Ketika Bapak mengatakan, itu orang apa enggak punya otak ya? Orang lagi puasa, siang-siang makan tengah pasar. Berarti yang dia lihat itu hanya pandangan kosong. Yang didengar itu hanya suara-suara tidak punya arti. Tapi kalau seorang sedang diajar itu mengatakan, sungguh aku orang yang hina, karena Allah perlihatkan orang yang makan di tengah pasar di siang hari ketika bulan puasa. Jadi kita nyalakan siapa? Nyalakan kita, bukan nyalakan yang makan. Kalau kita sudah baik di mata Allah, sudah benar hati kita itu, di tengah pasar, jangan di tengah restoran, kita nggak akan lihat orang makan di tengah siang hari bulan puasa. Sampai ada istilah, ada orang pergi ke Mekah ketemu pelacur, Buya Hamka ke New York ketemu ulama. Berarti masalah di mana? Di individu itu. Kenapa di Mekah ketemu pelacur? Sementara Buya Hamka itu ke New York malah ketemu para ulama, orang-orang soleh. Padahal New York itu gudangnya pelacur. Kan begitu. Itu sudut pandang. Maka ketika hanya simak saja, maka yang dicari cuma satu kesalahan dan kekurangan, dikasih. Tapi ketika istima', nggak akan ditemukan tuh kesalahan. Yang ada ketika Quran dibacakan, tanbih dibacakan, tawasul dipimpin dan
mangkok yang dibacakan itu ada nuansa kesejukan yang masuk ke dalam rongga dada kita. Karena kita mulai manakib pun sudah niat kita untuk benar-benar mengikutinya dengan baik, diantara dengan istimewa. Jadi terasa nikmat manakib itu. Mungkin beda dengan orang yang hanya mencari kesalahan dari manakib itu. Tidak ada arti manakib baginya itu sejak mulai manakib sampai Bani Hashim. Kenapa? Karena sudah salah niatnya dari kesalahan-kesalahan. Itu. Jadi istimewa itu sebenarnya adalah bentuk riyadhah. Kenapa Allah menciptakan telinga dua, mulut satu? Artinya kita harus banyak mendengar daripada bicara. Terkadang bukan suatu hal yang mustahil. Ketika dalam ijtima itu kita mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan hati. Misalnya ketika kumpul dengan ikhwan, ada menyampaikan kepada kita hal-hal yang buruk tentang kita. Telinga kita mendengarkan, mulut kita bagaimana? Itu diuji. Ketika telinga kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik, yang justru itu menyangkut diri kita, dua telinga kita itu mendengar, bagaimana dengan posisi mulut kita? Apakah kita membalas keburukan yang sama dengan keburukan kita dengar? Atau malah kebaikan yang kita berikan atas keburukan yang kita dapatkan? Itu kan tergantung kepada cara kita istimewa tadi itu. Makanya para ulama kita, para sesepuh kita itu, ketika dia mendengarkan ada orang yang menjelek-jelekan dirinya, dia malah bersyukur. Berarti dia sudah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Pasti lo jual gue beli. Kan gitu. Itu kita. Bahkan ada kita khawatir derajat kita kan jatuh. Dengan kita membalas itu, padahal jelas kita sudah tahu yang memuliakan, yang menghinakan itu Allah. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Yang memuliakan, menghinakan itu Allah. Mau kita itu dihina oleh semua orang, kalau Allah muliakan, mau bilang apa? Kalau kita ini berusaha menghabiskan seluruh harta kita, semua agar orang memuliakan kita, kalau Allah menghinakan, siapa yang bisa melarang itu? Maka ketika Tuan Syekh itu ada orang yang memfitnah beliau, diundang orang itu, disajikan, dihidangkan makanan sangat enak, sampai orang ini kan merasa risih. Ngaku akhirnya, Tuan Syekh, kan aku ini orang yang memfitnah engkau. Kesana kemari aku fitnah engkau, aku bikin hoak. Tapi kenapa engkau itu malah memuliakan aku dengan makan yang begitu enak dan banyak? Jawaban Tuan Syekh, justru karena engkau itu seperti itu, Allah menaikkan derajatku. Sering-sering aja gitu masa kita. Sering-sering aja. Kalau kita bagaimana? Kadang-kadang orang itu menghina satu kata, kita balikan 10 kata. Kalau kita tuman. Itu kita.
Sebenarnya ketika kita itu bertorikoh, dilatih istimewa kita, daya tangkap telinga kita, ini pendengaran kita masuk nggak ke dalam hati kita. Maka coba lihat itu dalam kitab itu Sudur bab terakhir itu, bagaimana Allah itu menempatkan istimewa tempat yang paling bagus dalam torikoh. Nah, setelah itu istimewa, maka ada ittiba sih. Ada ittiba. Dalam lingkungan kita, di ikhwan kita ini, pasti ada orang yang Allah berikan kelebihan berupa hidup, status sosial, apalagi materi, ekonomi, perusahaan, kedudukan. Pasti ada yang Allah berikan kelebihan itu. Coba pandang mereka dengan sudut pandang yang benar. Ada orang yang Allah berikan kelebihan materi. Kalau kita kejar itu hartanya, berapapun kita dikasih pasti ada habisnya. Betul ya? Ini Pak Ustadz, 2 hari habis tuh, percaya. Bahkan buruknya adalah ketika sudah ada kita itu bersandar kepada orang-orang itu tuh bahaya dalam hidup kita. Kiamat tahap awal. Artinya kita sudah tidak lagi percaya dengan Allah, sudah menjadikan makhluk sebagai sandaran. Dan pada akhirnya adalah timbul kekecewaan. Gak ngasih, kecewa kita. Gak ngasih, kenapa sudah bersandar habis kepada makhluk, bukannya Khalik, bukannya kepada Allah. Karena sudah salah sudut pandang awal. Tapi coba kita lihat orangnya. Sebenarnya itu dihadirkan untuk kita. Secara individu kita yang hadir nih, dihadirkan untuk kita, baik yang suksesnya, yang gagalnya, yang sedang berjuangnya, yang sedang merintisnya, itu semua dihadirkan buat kita. Pakai sudut pandang yang benar. Yang sukses bagaimana kita menggunakan sudut pandang yang benar. Yang gagal pun sama, bukan kita hinakan, bukan kita tempatkan di tempat yang rendah, bukan. Semua sebagai pelajaran. Ada ittiba di situ. Ketika ada orang yang sukses, kita bertanya, apa kunci suksesnya? Pasti ada satu yang kita belum pahami. Belajar. Tidak ada istilah malu dalam belajar. Yang malu kalau kita meminta. Betul ya? Nggak ada istilah malu dalam belajar. Apa sih kiat suksesnya? Pasang telinga kita itu, dengarkan dia bicara. Tangkap itu apa kunci sukses dan rahasia daripada kesuksesannya. Umurnya masih muda, lebih muda daripada kita, tapi sukses. Kan tuh aneh kalau yang sudah lebih tua nggak aneh Pak. Iya nggak aneh, orang sudah pengalaman juga dia sudah lebih daripada kita. Tapi ada orang yang lebih muda dari kita kok dia sukses. Mungkin kita dianggap ustaz oleh orang ini, tapi untuk masalah dunia itulah guru kita. Belajar. Wah ini sepertinya ini selain amaliyahnya yang sudah dibilang oleh guru Mursyid, dia sudah mampu membentuk wadah. Apa itu wadah? Tempat. Karena berapa banyak pun Allah itu punya rezeki yang luas di langit, kalau kita nggak punya wadah, maka kemana akan kita tempati itu rezeki Allah? Dan wadah itu bukan hal yang mudah, Bang. Kalau itu niru, ibaratnya niru, itu kan
dirangkainya itu harus penuh dengan keterhati-hatian dan kesabaran dan lama. Sampai jadi itu nyiru tempat wadah. Maka ada wadah itu Allah akan memberikan itu kepada kita. Atau amalia sudah punya, hataman sudah pada hafal, hanya wadahnya. Yang terkadang itu mungkin kita kurang ngayung, kurang menggunakan istimewa kita. Sudah bagus dia tukang bakso, tanpa kenal manakib, ditinggal baksonya. Sudah punya dia itu kemampuan untuk nembok. Ketika sudah tugas di manakib, ditinggal temboknya. Itu ada itu. Karena manakib bukan profesi, Pak. Bukan profesi manakib itu. Hikmah. Bikinlah wadah. Apapun wadah itu. Dan itu harus dengan sabar dan lama waktunya. Tapi kita belajar dari orang-orang tadi itu yang sudah diberikan Allah di depan kita. Oh. Pelajari nih orang ini. Suksesnya kenapa bisa begitu? Bukan simsalabim, penuh perjuangan, tetapi memang itu ada amaliyah yang dikerjakan oleh orang tersebut yang bisa kita ikuti. Itu ittiba. Dan akan kembali kepada istimewa, dan itu tiga hal yang tidak bisa terpisahkan dari kita sebagai ikhwan dan akhwat thariqah qadiriyah, Naksabandiyah, pesantren Suryalaya. Maka ketika sudah ditalkinkan zikir itu tidak mengindahkan yang tiga ini, maka dia akan mencari format sendiri tanpa istimewa, tanpa istimewa, tanpa ittiba. Akhirnya formatnya sendiri. Baik dalam amaliyahnya, dalam ibadahnya, dalam bermuamalahnya. Artinya apa? Tanbih itu sudah tidak lagi digunakan di dalam aplikasi hidupnya, hanya didengarkan saja. Bahkan hafal dia tanbih. Yang susah itu tanbih itu aplikasi. Prakteknya baca mah tidak begitu sulit. Menghafal juga bisa. Tapi yang susah ada aplikasi. Dan orang-orang yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah, ditempatkan yang mulia oleh para sahabat itu rata orang yang sudah bisa mengamalkan tanbih. Ittiba, ikut. Luar biasa tanbih itu. Ibaratnya ya, kalau bapak ibu itu di pondok pesantren tradisional dikasih tuh wirid-wirid jimat oleh kiai. Dulu begitu tuh waktu di Banten tuh, dikasih jimat awal. Tapi kita nggak tahu manfaat jimat itu apa gitu, nggak dipakai tuh jimatnya. Jadi tidak ada kemanfaatan dari jimat, sesakti apapun jimat itu. Tanbih ini lebih hebat daripada jimat. Tanbih luar biasa. Itu akan kita rasakan ketika kita itu masuk kepada tadi wadah yang saya katakan tadi. Tanbih akan terasa sekali situ. Mau pedagangnya, mau pengusaha sendalnya, mau guru, apapun itu ketika sudah punya wadah, maka tanbih itu akan terasa manfaatnya. Maka kembali kepada seseorang yang sudah bertariqah, kemudian dia sudah punya profesi, punya wadah, tapi kok tidak ada kemajuan dalam profesinya itu, perhatikan apa yang kurang. Jangan salahkan amaliyahnya. Jangan salahkan amaliyahnya. Ada hal-hal yang perlu kita koreksi, introspeksi, dan itu waktunya tidak sebentar, lama. Dan harus dengan kesabaran. Maka itu sering kita bergaul, berintimah dengan orang-orang yang lebih dulu dengan kita. Kita nggak bilang senior ya, sesepuh.
kadang-kadang itu lebih muda usianya, tapi di mata kita sebagai sesepuh. Kenapa? Apa salahnya? Usia lebih muda, tapi pengalaman hidup mungkin jauh lebih banyak. Coba saja hidup. Bapak keluar dari pesantren usia 20 tahun, ngajar di pesantren 5 tahun, 25 tahun. Ada orang yang usia 20 tahun tapi sejak umur 16 tahun sudah punya usaha dia. Jadi pengalaman lebih maju mana? Yang itu. Bapak dia lagi takin zikir usia 30 tahun. Tapi ada orang yang usia 20 tahun dia talkinnya usia 15 tahun. Lebih dahulu mana? 15 tahun tadi itu. Meskipun jelas dia tidak mau dianggap orang yang lebih tua, dianggap orang senior, nggak mau kitanya memposisikan itu. Maka subhanallah, ini yang menjadi hijab diri kita adalah kesombongan kita. Itu hijab. Kesombongan kita hijab kita. Bahkan Tuhan saya itu sudah memberikan kita nasihat. Kalau kita mendapatkan ikhwan, akhwat yang lebih maju daripada kita usahanya, doakan kebaikan. Apa salahnya dan apa susahnya? Doakan kebaikan. Ketika ada ikhwan yang usianya lebih tua daripada kita, hormati karena dia lebih dulu ibadahnya dibandingkan dengan kita. Tapi ketika kita mendapat ikhwan yang lebih muda daripada kita, kita juga puji dia. Kenapa? Karena kita lebih banyak maksiatnya dibandingkan yang masih muda ini. Ketika kita menemukan ikhwan yang tidak bisa baca tulis, kita puji dia. Kenapa? Karena dia itu salah dengan kebodohannya. Kalau kita salah dengan ilmu kita, lebih mulia mana? Atau lebih mulia yang salah dengan kebodohannya daripada kita punya ilmu tapi salah. Parah kan itu. Tapi orang yang punya ilmu kita puji dia. Kenapa? Karena dia Allah berikan anugerah ilmu lebih tinggi, lebih banyak daripada kita. Nggak ada yang jelek di mata kita kalau sudah begitu. Baik semuanya. Artinya apa? Biarkan orang itu mengatakan kita begini begitu. Yang penting kita mah tidak begini begitu. Gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, pilihan kadang salah. Bapak mau ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke tengah, nggak ada yang salah. Nanti yang akan menentukan itu adalah hasil. Apa? Hasil. Bapak, ibu mulutnya zikir, tapi dipakai untuk yang lain yang Allah benci mulut itu. Silakan saja mulut ibu, mulut bapak. Begitu kan? Betul nggak ya? Iya. Tapi nanti yang membedakan adalah hasil. Hasil. Ini ada pengalaman begini. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya itu ingat begini. Tidak ada salah Pak Bu, nggak ada salah. Ketika mungkin mereka benar, saya yang salah. Tapi hasilnya akan mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Gitu. Bukan kita, hasil. Bukan kita, hasil. Itu ketika saya meneruskan dulu itu program S2 di sekolah. Guru-guru menasihatin, Pak, baik Pak Wahyu udah gak usah kuliah lagi. Untuk apa tuh guru swasta mah enggak kayak guru negeri. Betul Pak Guru ya? Kalau guru negeri itu kan dia kuliah lagi ada poin. Ada poin nanti hubungan dengan masa kenaikan golongan kalau negeri. Swasta mah mau S10 enggak ngaruh Pak. Swasta mah enggak ngaruh. Salah enggak teman-teman ngomong begitu? Enggak salah. Pak Wahyu untuk kasihan keluarga, nanti uang tuh habis untuk ini itu, mending uangnya untuk keluarga aja. Kan sedekah buat keluarga juga. Betul nggak itu?
Betul, barang salah udah betul. Tapi karena memang itu dorongan kuat untuk beresin S2 sampai beres. Itu Bapak Ibu rahimakumullah, wisuda tanggal 5 Januari 2015. Sekolah saya itu dibeli orang, diakuisisi. Pemiliknya baru, nggak kenal siapa guru ABC-nya, nggak kenal. Ketika sudah tahun ajaran baru kan itu bingung dia menentukan siapa kepala sekolahnya, dan kurang ajarnya Pak. Pemilik lama itu menyembunyikan saya. Jadi kalau guru lain itu disebut pangkatnya, titelnya Bang Sahat SPD, Hajiana SPD. Pas Wahyudin nggak disebut gelar Pak, enggak. Kenapa? Dia takut karena dia punya calon untuk kepala sekolah, disembunyikan. Bagi saya tidak masalah. Kalau saya juga kuliah bukan untuk ngejar apa-apa kok. Ternyata ya dengan izin Allah itu akhirnya kebuka Pak Haji. Kalau dia ada guru yang S2, diangkatlah jadi wakil kepala sekolah sebulan. Bulan depannya langsung jadi kepala sekolah. Ini tahun periode kedua dapat SK perpanjangan kepala sekolah sambil jabatan. Ini SK untuk seumur hidup. Selama masih hidup bisa jalan terus jadi kepala sekolah, kata ketua yayasan. Jadi apa itu hasil? Guru-guru tadi bilang begitu nggak salah. Mereka semua masih S1 semua. Sama dengan kita. Bertorikoh itu sama Pak. Mau itu diamalkan, mau enggak ada istilah kualat dalam torikoh mau. Kalau enggak diamalkan kualat nggak ada Pak. Nggak ada torikoh. Kalau dulu waktu saya di Banten, iya tuh betul. Kita kiai kalau nggak diamalkan 1 kali kualat, itu benar. Itu benar. Tapi kalau seandainya sudah bertorikoh nggak diamalkan, kira-kira bagaimana? Atau rugi Pak? Rugi. Nanti kepada hasil yang akan dilihat. Hasil. Maka takutlah kepada hasil. Berhati-hati dalam setiap perbuatan kudu arapik tilih jeung pamilih dina nyiar jalan kahadian lahir hasil yang kita khawatirkan dari hasil. Itu contoh yang tadi saja, contoh yang paling mudah. Tidak ada salah dalam pendapat, dalam sikap tidak ada salah, tapi nanti hasil akan menentukan itu. Paham nggak gitu ya? Itulah dasar torikoh kita. Perkuat itu intima, perkuat istima, perkuat adalah ittiba. Dengan begitu, insya Allah, semoga dengan kita itu sukses secara amaliyah, sukses secara ibadah, itu cerminan sukses kita secara batinnya. Karena yang keluar dari ceret teko itu sesuai dengan apa isinya. Semoga manfaatnya. Dan semoga kita diberi istiqomah untuk ibadah kepada Allah melalui amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Pondok pesantren Sriwijaya diperkuat oleh guru mursyid zahir batin kita, diperbaiki zahir batin kita, dan disempurnakan juga zahir batin kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli